Yo halo Prodigi, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Raya and the Last Dragon. Film ini berkisah tentang suatu negeri yang bernama Kumandra. Lalu hiduplah para naga. Suatu saat ada wabah misterius yang bernama Drun membuat manusia menjadi batu. Lalu sang naga menyelamatkan negeri itu dengan bola kristal miliknya. Setelah sang naga hilang, negeri itu terpecah menjadi 5 negeri karena ketamakan dan keserakahan manusia. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Dahulu kala, negeri Kumandra adalah negeri yang indah dan damai. Naga-naga memberikan kedamaian, air, hujan, dan segalanya yang mereka butuhkan. Namun suatu hari, muncul makhluk yang bernama Drun. Drun bisa melipat gandakan dirinya dan mengubah apapun yang disentuh menjadi batu. Para naga melawan Drun itu, namun sayangnya mereka semua kalah. Namun naga terakhir yang tersisa yang bernama Sisu mengumpulkan semua kekuatan terakhirnya untuk membuat suatu bola kristal dan berhasil mengalahkan Drun tersebut. Setelah mengalahkan Drun, Sisu menghilang. Manusia yang selamat dari ancaman Drun terpisah menjadi 5 negeri. Di kelima negeri itu, mereka membangun suku, yaitu suku ekor, cakar, tulang, taring, dan hati. Demi menghindari kekacauan, suku hati menyembunyikan bola kristal milik naga tersebut. 500 kemudian, terlihat seorang anak yang bernama Raya menyelinap ke suatu tempat ditemani dengan seekor terenggiling yang bernama Tuk-Tuk dan sampai pada kristal naga. Raya dan penjaga tersebut bertarung memperebutkan kristal. Namun sayangnya Raya berhasil dikalahkan oleh penjaga tersebut. Dan ternyata penjaga tersebut adalah Ba, ayahnya Raya. Raya dilatih oleh ayahnya untuk menjadi pelindung kristal suatu hari nanti. Singkat cerita, keesokan harinya, ayah Raya mengundang semua suku dari suku ekor, cakar, tulang, dan taring untuk berkumpul di suku hati. Ba ingin suku-suku itu tidak terpecah lagi dan bergabung menjadi satu seperti dulu menjadi negeri Kumandra. Semua suku menolak dan suasana menjadi tegang sampai Raya datang ke depan dan mengajak salah satu anak dari suku Taring untuk masuk dan berbincang. Anak dari suku Taring tersebut bernama Namari. Raya dan Namari sangat akrab. Namari menceritakan bahwa ada suatu mitos yang mengatakan bahwa naga Sisu masih hidup dan sedang tertidur di ujung sungai. Raya yang merasa akrab dengan Namari lantas mengajak Namari pergi untuk melihat kristal naga secara langsung. Dan saat Raya lengah, Namari langsung menyerang Raya. Terjadi perkelahian antara Raya dan Namari. Namari lalu menembakkan flare gun ke udara untuk memberitahukan posisinya kepada suku Taring yang lain. Suku Taring yang melihat flare gun tersebut dan suku lain mengikutinya. Pasukan pun segera datang dan mengepung Raya. Namun Ba datang dan berhasil mengalahkan pasukan Taring. Tak lama kemudian kepala suku cakar, tulang, ekor, dan taring datang. Ba menjelaskan bahwa mereka tidak perlu berkelahi untuk mendapatkan kristal tersebut. Mereka hanya perlu bersatu lagi menjadi negeri Kumandra. Saat suasana mulai terkendali, seseorang tiba-tiba menembakkan busur panah kepada Ba dan membuat kaki Ba terluka. Para kepala suku pun langsung berlari ke arah kristal yang menyebabkan kristal tersebut pecah menjadi 5 bagian. Setelah kristal tersebut pecah, ruangan menjadi bergetar. Drun muncul kembali dan melahap orang-orang menjadi batu. Ba berhasil mengambil satu kepingan kristal dan lari keluar bersama Raya. Mereka pun sampai di sebuah jembatan dan Ba sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan. Ba pun memberikan kristal yang ia pegang dan mendorong Raya untuk kabur dari Drun. Lalu
bak pun menjadi batu di hadapan Raya. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu. Raya dan Tuk-Tuk pergi ke setiap sungai yang kini mereka mencapai sungai di wilayah suku Ekor. Namun yang mereka temukan hanya sebuah perahu karam yang kosong. Raya mulai putus asa karena ia telah mendatangi semua sungai namun gagal. Raya pun memulai ritual pemanggilan naga dan mulai berdoa. Tiba-tiba air di sekitar berterbangan dan berkumpul menjadi sesosok naga. Naga tersebut adalah Sisu. Raya yang melihat Sisu segera menjelaskan bahwa sekarang semua orang sudah menjadi batu karena kristal yang diciptakan oleh para naga telah pecah menjadi 5 bagian. Di tempat lain, Namari dan pasukannya juga sedang mencari naga Sisu dan sama-sama sedang berada di tempat tersebut. Namari segera menuju ujung sungai dan hanya menemui perahu karam yang telah kosong. Mereka pun sampai pada suatu gua yang telah dipasang jebakan. Singkat cerita, Raya dan Sisu berhasil melalui semua jebakan dengan mudah. Di tengah gua tersebut, terdapat sebuah kerangka mayat kepala suku yang sedang memegang pecahan batu kristal. Dengan hati-hati, Raya mengambil batu tersebut dan menyerahkannya kepada Sisu. Berkat batu tersebut, Sisu memiliki kekuatan untuk berubah menjadi manusia. Namun, tak lama kemudian, Namari datang. Raya dan Sisu yang terpojok akhirnya sengaja mengaktifkan jebakan di gua tersebut dan lari keluar dari gua. Raya dan Sisu langsung menaiki Tuk-Tuk. Namun, Namari dan pasukannya terus mengikuti dari belakang. Raya pun memiliki ide untuk menjatuhkan diri ke sungai. Mereka pun berhasil lolos dengan kapal milik salah satu suku Ekor yang bernama Bun. Raya, Sisu, dan Bun pergi ke suku Cakar untuk mengambil permata yang berikutnya. Singkat cerita, mereka sampai di suku Cakar. Raya meminta Sisu untuk tetap dalam wujud manusia dan tidak meninggalkan kapal sampai ia kembali. Saat sedang berjalan ke kuil suku Cakar, Raya melihat seorang bayi yang menangis sendirian. Raya pun mendekati bayi tersebut untuk menolongnya. Saat Raya mendekati bayi tersebut, tiba-tiba 3 ekor monyet memancing Tuk-Tuk dengan makanan dan mencuri batu permata tersebut. Raya yang sadar bahwa batu permatanya telah dicuri, lalu dia mengejar 3 monyet dan bayi itu. Singkat cerita, dengan bantuan Tuk-Tuk, akhirnya Raya bisa kembali mendapatkan 2 permatanya. Raya pun menawarkan akan memberi mereka makanan dan mereka boleh ikut ke perahu jika mereka mau membantu Raya mengelabui perhatian pengawas di kuil Cakar. Bayi dan 3 monyet itu langsung bersandiwara di depan penjaga kuil untuk menarik perhatian mereka. Sementara diam-diam Raya menyelinap masuk ke kuil. Namun, di dalam kuil tidak ada permata tersebut. Raya justru bertemu dengan seseorang pengantar bunga. Sisu memiliki ide untuk membawa hadiah kepada kepala suku Cakar apabila kepala suku Cakar mau menyerahkan permatanya. Namun Sisu malah terlibat masalah dengan Sisu tidak mampu membayar barang-barang tersebut. Ketika Sisu terpojok, seorang nenek datang dan menyelamatkannya. Nenek tersebut membawa Sisu keluar desa. Nenek tersebut ternyata mengancam Sisu untuk memberitahu di mana Raya dan potongan permata yang Raya pegang. Nenek tersebut mengancam akan meninggalkan Sisu di luar desa dan dimakan oleh Drun jika Sisu tak mau berbicara. Tiba-tiba Raya muncul dari belakang dan merebut kristal dari tangan si nenek. Raya menyerahkan batu tersebut kepada Sisu. Dan kini Sisu mendapatkan kekuatan baru. Ia bisa mengeluarkan kabut. Raya dan Sisu pun berhasil keluar dari desa Cakar dan kembali ke kapal mereka. Di kapal,
Bayi dan 3 ekor monyet yang tadi kini ikut berlayar bersama mereka. Kini mereka berlayar menuju suku tulang untuk mengambil permata berikutnya. Saat sampai di pulau suku tulang, Sisu langsung mengambil sepanci bubur dan membawanya lari. Sisu yakin untuk mendapatkan permata, mereka tidak perlu mencuri dan hanya harus memberi sesuatu kepercayaan. Saat Sisu dan Raya sampai di depan gerbang, mereka tiba-tiba terperangkap. Raya dan Sisu pun diikat di sebuah kabin oleh pria dari suku tulang yang bernama Tong. Namun tiba-tiba si bayi, 3 ekor monyet, Tuk-Tuk, serta Bun datang dan menyelamatkan Raya. Mereka mengikat Tong di sebuah tiang. Namun di luar, ternyata Namari dan pasukannya sudah menunggu Raya untuk keluar. Raya pun mengatur rencana agar semua orang lari terlebih dahulu. Sedangkan Raya akan mengulur waktu dengan Namari. Raya pun bertarung dengan Namari sembari memperhatikan teman-temannya yang sedang menyelinap kabur. Namari yang sudah terlatih dalam berpedang dan membuat Raya kalah. Saat Namari ingin menyerang Raya, tiba-tiba Sisu muncul dalam bentuk naganya dan mengeluarkan kabut. Namari yang melihat naga Sisu hanya kaget dan terdiam. Raya dan teman-temannya pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan lari dari wilayah suku tulang. Tong sekarang ikut menjadi teman Raya dan menyerahkan permata suku tulang kepada Sisu. Sisu yang memegang permata kini memiliki kekuatan baru. Ia bisa menurunkan hujan. Sisu juga bisa menginjak air hujan tersebut dan membuat dirinya nampak seperti terbang. Tak lama mereka mengatur rencana untuk mengambil permata terakhir yang ada di wilayah suku Taring. Sisu mengajukan rencana bahwa mereka lebih baik percaya dan meminta suku Taring baik-baik daripada harus mencurinya. Tentu saja, Raya tidak setuju akan hal itu karena dianggap membahayakan. Lalu Sisu pun mengajak Raya terbang ke desa Hati dan memasuki suatu bangunan kuno. Ternyata di wilayah suku Hati terdapat saudara-saudara naga Sisu yang telah berubah menjadi batu oleh karena Drun. Sisu pun menceritakannya kepada Raya bahwa dahulu kala semua naga telah kalah dan hanya tersisa 5 naga terakhir. 4 naga saudara Sisu mengumpulkan kekuatan terakhirnya ke dalam sebuah bola dan memberi kepercayaan kepada Sisu. Sisu yang diberi kepercayaan memegang bola kristal tersebut pun berhasil mengalahkan semua Drun dan memulihkan semua orang yang berubah menjadi batu. Sisu pun meyakinkan Raya untuk memberi kepercayaan kepada Namari. Malam harinya, bayi dan 3 monyet yang jago mencuri ditugaskan untuk memberi pesan kepada Namari. Mereka dengan mudah melewati penjagaan dan memasuki istana suku Taring. Lalu mereka meninggalkan sepucuk surat di jendela Namari yang berisi perjanjian untuk bertemu besok di sebuah bukit. Keesokan harinya, Raya bertemu dengan Namari di tempat yang telah dijanjikan. Namari menaruh permatanya di tanah untuk diambil oleh Raya. Sisu pun muncul dan berterima kasih kepada Namari. Namun, Namari tiba-tiba mengangkat busur panahnya dan bersiap menembak Sisu. Lalu Sisu mendekati Namari dan menenangkannya. Raya yang takut Namari menembak Sisu akhirnya menyerang busur Namari, yang menyebabkan busur Namari tidak sengaja tertembak ke dada Sisu. Sisu pun terjatuh ke lautan dan menghilang. Namari yang kebingungan dan merasa bersalah membawa kembali permatanya dan melarikan diri. Terlihat banyak sekali pusaran di lautan dan semua Drun mulai bangkit. Raya yang marah langsung mengejar Namari. Mereka pun bertemu di kastil suku Taring dan berduel. Teman-teman Raya meneriaki Raya untuk menghentikan pertarungannya.
dan membantu mereka menyelamatkan warga dari Drun. Namun Raya yang sudah dibutakan oleh kemarahan tak mendengarkan dan terus menyerang Namari. Pertarungan sengit pun diakhiri dan dimenangkan oleh Raya. Ketika Raya hampir menebas Namari, Raya melihat pantulan wajahnya yang dipenuhi oleh amarah. Raya pun tersadar dan ia pergi meninggalkan Namari dan membantu teman-temannya menyelamatkan warga desa. Saat rombongan terakhir dibawa keluar oleh Tuk-Tuk, tiba-tiba kawanan Drun menghadang. Namun Namari melompat dan kini ikut membantu mereka untuk menyelamatkan warga. Tak lama kemudian, tanah tiba-tiba bergetar dan terjadi longsor yang menyebabkan mereka semua terperosok ke lubang. Kini mereka semua dikepung oleh Drun dan kekuatan permata semakin memudar. Saat di situasi terkepung, Raya teringat ucapan Sisu yang harus mempercayai sesama. Raya pun menyarankan untuk mereka semua menyerahkan permata yang dipegang dan menyatukan kembali permatanya. Raya mengambil langkah pertama dan menyerahkan permata miliknya kepada Namari. Raya yang sudah tidak memegang permata pun dilahap oleh Drun dan menjadi batu. Setelah itu, Bun juga menyerahkan permata miliknya dan dilahap juga oleh Drun. Kemudian Tong dan si bayi juga menyerahkan permata milik mereka dan bersama-sama mereka juga berubah menjadi batu. Namari yang memegang seluruh pecahan batu langsung mencoba menyatukan batu tersebut. Sayangnya, Namari kelihatannya terlambat dan cahaya di batu tersebut menghilang. Namari pun berdiri di samping Raya dan ikut dilahap oleh Drun menjadi batu. Tapi tak lama kemudian, kristal itu bersinar lagi. Kristal tersebut mengeluarkan gelombang yang sangat besar ke seluruh tempat dan menimbulkan hujan. Raya, Namari, dan teman-temannya bersorak atas keberhasilan mereka. Hujan yang ditimbulkan oleh kristal tersebut mulai merubah orang-orang yang menjadi batu kembali seperti semula. Para naga yang berubah menjadi batu pun juga kembali seperti semula. Naga-naga tersebut menghidupkan kembali Sisu dari tetesan air. Sisu yang kembali hidup nampak senang melihat naga dan saudaranya sudah kembali. Tong dari suku Tulang kembali ke desanya dan bertemu dengan keluarganya. Si bayi dan monyet dari suku Cakar kembali ke suku Cakar dan bertemu orang tua mereka. Bun mengemudikan kapalnya dan ia kembali ke suku Ekor dan bisa berjumpa dengan keluarganya. Lalu Raya bersama Sisu juga kembali ke suku Hati. Raya membawa Sisu dan seluruh orang dari negeri Ekor, Cakar, Tulang, dan Taring. Kini mereka semua bersatu kembali dan menjadi negeri Kumandra. Film pun tamat.